Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam acara NTB Belajar dari Rumah. Sehat, cerdas, dan membanggakan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang induksi magnet. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan memiliki kemampuan untuk 1. Memahami hukum Ørsted. 2. Memahami konsep medan magnet pada kawat berarus listrik. Dan yang ketiga, menganalisis besar kuat medan magnet dengan hukum Biot-Savart, diantaranya pada kawat lurus berarus listrik, kawat melingkar, selenoid, dan toroid. Para siswa yang berbahagia, kali ini Pak Guru akan membahas lanjutan dari materi listrik sebelumnya terkait dengan besaran kuat arus listrik, yaitu induksi magnet. Mari kita bahas mulai dari hukum Ørsted. Sifat kemagnetan yang diakibatkan oleh arus listrik pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan Denmark yang bernama Hans Christian Ørsted. Ørsted menyatakan bahwa daerah di sekitar arus listrik akan timbul suatu medan magnet yang akan menginduksi sesuatu, dalam hal ini bahan konduktor, sehingga dapat memiliki sifat seperti magnet. Kemampuan dari induksi listrik ini membuat medan magnet disebut dengan induksi magnet. Medan magnet atau induksi magnet adalah besaran vektor, yaitu memiliki nilai atau besar dan mempunyai arah. Satuan dari induksi magnet Tesla disingkat T besar. 1 Tesla sama dengan 1 Newton sekon per kulum meter. Dari hasil eksperimen Ørsted diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, di sekitar penghantar kawat yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. Yang kedua, arah medan magnet bergantung pada arah arus listrik yang mengalir. Yang ketiga, besar medan magnet tergantung besarnya arus listrik. Semakin besar arus listrik, semakin besar medan magnet. Demikian sebaliknya. Dan yang keempat, besarnya medan magnet tergantung dari jarak titik yang ditinjau, yang kita namakan dengan titik acuan. Semakin jauh jarak titik acuan dari kawat, semakin kecil medan magnetnya. Demikian sebaliknya. Karena medan magnet merupakan besaran vektor, selain punya arah, dia juga punya nilai. Terkait dengan arah dari medan magnet, mengikuti aturan tangan kanan sedang menggenggam, yaitu arah ibu jari menunjukkan arah arus listrik, sedangkan arah 4 lipatan jari lainnya menunjukkan arah medan magnet. Sebagai ilustrasi, misalnya konduktor listrik dengan posisi seperti yang Pak Guru pegang, berupa kawat lurus, diberi arus listrik ke atas dengan menggunakan kaedah tangan kanan tadi. Posisi konduktor ini digenggam seperti ini. Kita peroleh arus listrik ditunjukkan oleh arah ibu jari, sedangkan arah lipatan jari yang lain itu arah medan magnet yang mengelilingi konduktor kawat tersebut.
pada suatu segmen tertentu, titik acuan tertentu, medan magnetnya berupa garis radial atau garis lurus. Misalnya, dengan posisi yang seperti tadi, titik acuan berada di sebelah kiri kawat dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Begitu menyentuh titik acuan yang di sebelah kiri tadi, garis induksinya akan menuju ke pembaca. Menuju pembaca ini nama lainnya adalah keluar bidang atau diberi tanda dot. Selanjutnya, untuk segmen kedua yang titik acuannya berada di sebelah kanan kawat, dengan menggunakan aturan tangan kanan sedang menggenggam, di mana arus listrik ke atas, sedangkan 4 lipatan jari tepat akan mengenai titik segmen yang kedua, maka posisi garis medan magnetnya adalah menembus bidang kertas atau menjauhi pembaca. Menjauhi pembaca ini nanti dilambangkan dengan tanda cross. Cross itu silang. Para siswa yang budiman, berdasarkan hasil eksperimen dari Biot Safat, diperoleh rumusan besaran induksi magnet yang disebabkan oleh kuat arus listrik. Di antaranya yang pertama, berbanding lurus dengan arus listrik. Yang kedua, berbanding lurus dengan panjang elemen kawat penghantar. Yang ketiga, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak titik acuan ke elemen kawat penghantar. Dan yang keempat, berbanding lurus dengan sinus sudut antara arah arus dan garis penghubung titik acuan itu ke elemen kawat penghantar. Untuk rumusan yang pertama, induksi magnet pada suatu titik uji oleh seutas kawat lurus panjang berarus listrik diperoleh rumusan sebagai berikut. B sama dengan mu 0 dikalikan dengan I per 2 pi R, di mana D sama dengan induksi magnet, satuannya Tesla, mu 0 permeabilitas ruang hampa yang besarnya 4 pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. I sama dengan arus listrik, satuannya ampere, dan R sama dengan jarak titik uji dari kawat lurus panjang, satuannya meter. Sebagai contoh soal, seutas kawat lurus panjang membujur dari selatan ke utara dan dialiri arus listrik sebesar 3 ampere ke arah utara. Berapa induksi magnet pada titik yang berjarak 5 cm tepat di bawah kawat? Penyelesaiannya diberitahu mu 0 sebesar 4 V kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Kuat arus 3 ampere. R sama dengan 5 cm. Kita rubah ke meter menjadi 0,05 meter. Ditanya kuat induksi magnet atau B besar. Jawab, B sama dengan mu 0 kali I per 2 pi R sama dengan 4 V kali 10 pangkat negatif 7 kali 3 per 2 pi kali 0,05 diperoleh hasil
1,2 kali 10 pangkat negatif 5 Tesla dengan arah ke barat. Untuk rumusan yang kedua, induksi magnet pada titik pusat kawat melingkar berarus listrik. Diperoleh rumusan B sama dengan mu0 dikalikan dengan I dikalikan dengan N per 2R, di mana N sama dengan banyaknya lilitan kawat, R sama dengan jari-jari kawat melingkar, satuannya meter. Contoh soal yang kedua terkait dengan rumusan yang kedua. Sebuah kawat melingkar dengan jari-jari 10 cm dialiri arus listrik 5 ampere berlawanan arah dengan arah jarum jam. Tentukan induksi magnet di pusat lingkaran beserta arahnya. Dari data yang ada, diberitahu jari-jarinya 10 cm sama dengan 0,1 meter. Kemudian jumlah lilitannya 1 karena sebuah kawat melingkar. Kemudian arus yang mengalir 5 ampere. Sehingga jawabannya untuk mendapatkan nilai kuat medan magnet di pusat lingkaran menggunakan rumus B sama dengan mu0 kali I per 2R dikalikan dengan N besar. 4pi kali 10 pangkat negatif 7 kali 5 kali 1 per 2 kali 0,1 diperoleh nilai V kali 10 pangkat negatif 5 Tesla atau sama dengan 3,14 kali 10 pangkat negatif 5 Tesla dengan arah masuk bidang atau menjauhi pembaca. Rumusan yang ketiga yaitu induksi magnet pada titik di sumbu kawat, misalnya titik S, melingkar berarus listrik. Akan diperoleh rumusan sebagai berikut. BS sama dengan mu0 dikalikan dengan I dikalikan dengan R dikalikan dengan sin theta per 2A kuadrat, yang mana BS sama dengan induksi magnet di titik S, satuannya Tesla. Theta merupakan sudut antara garis S ke P dengan sumbu kawat dari S ke O. Sedangkan R sama dengan jari-jari kawat melingkar, satuannya meter. Dan besaran A kecil sama dengan jarak antara kawat titik P dengan titik uji S, satuannya meter. Contoh soal terkait dengan rumusan yang ketiga. Sebuah kawat melingkar dengan jari-jari 8 cm dialiri arus listrik sebesar 10 ampere, tampak seperti gambar di samping. Maka tentukan induksi magnet di titik S pada sumbu lingkaran yang berjarak 6 cm dari pusat lingkaran. Penyelesaiannya diberitahukan mu0-nya sebesar 4pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Arus yang mengalir sebesar 10 ampere. Kemudian R kecilnya 8 cm sama dengan 0,08 meter. Dan Y kecil sama dengan 6 cm sama dengan 0,06 meter. Yang ditanya berapa nilai B di titik S. Rumusan yang ada, BS sama dengan mu0 I dikalikan dengan R dikalikan dengan sin theta
per 2A kuadrat. Besarnya sin theta belum ada, diperoleh dari rumusan sin theta sama dengan R kecil per A sama dengan 8 per 10 sama dengan 0,8. Sedangkan besarnya A kecil itu kalau kita lihat gambar dari S, O sama P, garis S ke O kita simbolkan dengan Y, garis O ke P kita simbolkan dengan R kecil, dan garis P ke S kita simbolkan dengan A kecil. Sehingga ketiga titik tadi membentuk bangun segitiga, yang mana A kecil itu merupakan sisi miring dari segitiga tersebut. Sehingga dengan menggunakan rumusan Pythagoras diperoleh nilai A kecil sama dengan akar dari R kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 100. Akar dari 100 sama dengan 10 karena satuannya dalam senti sehingga sama dengan 10 cm. Kita rubah ke meter menjadi 10 pangkat negatif 1 meter. Sesudah besaran A dan sinus kita peroleh, maka kita masukkan ke rumusan yang tadi. BS sama dengan mu0 kali I kali R sin theta per 2A kuadrat sama dengan 4pi kali 10 pangkat negatif 7 kali 10 kali 8 kali 10 pangkat negatif 2 kali 8 per 10 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat negatif 1 akan diperoleh hasil sebesar 1,28 pi kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Untuk rumusan yang keempat, induksi magnet pada solenoid. Solenoid merupakan kumparan kawat yang terlilit pada suatu konduktor pembentuk silinder. Pada kumparan ini, panjang pembentuk harus melebihi garis tengah atau diameter silindernya. Besarnya induksi magnet pada solenoid ada dua tempat. Yang pertama di tengah solenoid dengan rumusan B sama dengan mu0 kali I kali N per L. Sedangkan besar induksi magnet di ujung solenoid dirumuskan dengan B sama dengan mu0 kali I kali N per 2L, yang mana L sama dengan panjang solenoid, satuannya meter. Contoh soal terkait dengan rumusan yang keempat sebagai berikut. Sebuah solenoid yang panjangnya 2 meter memiliki lilitan sebanyak 1000 buah lilitan. Jika solenoid tersebut dialiri arus sebesar 0,5 ampere, maka tentukan induksi magnet pada titik yang berada pada A di tengah sumbu solenoid di salah satu ujung solenoid. Untuk di tengah sumbu solenoid, kita gunakan rumus B sama dengan mu0 kali I kali N per L. Sama dengan 4pi kali 10 pangkat negatif 7 kali 0,5 kali 1000 per 2. Akan diperoleh hasil sebesar V kali 10 pangkat negatif 4 Tesla. Sedangkan besar induksi magnet di salah satu ujung solenoid dengan menggunakan rumus B sama dengan mu0 kali I kali N per 2L.
4pi kali 10 pangkat negatif 7 dikalikan dengan 0,5 dikalikan 1000 dibagi dengan 2 kali 2 meter akan diperoleh hasil sebesar 0,5 V kali 10 pangkat negatif 4 Tesla. Para siswa yang berbahagia, rumusan terakhir untuk induksi magnet yaitu induksi magnet pada toroid. Toroid adalah sebuah solenoid yang dilengkungkan sehingga berbentuk lingkaran kumparan seperti gambar. Besarnya induksi magnet di pusat toroid dirumuskan sebagai berikut. B sama dengan mu0 kali I kali N per 2 pi R, di mana R sama dengan jari-jari efektif toroid, satuannya meter. Contoh soal untuk toroid sebagai berikut. Sebuah toroid dengan jari-jari efektif 50 cm dialiri arus listrik sebesar 200 mA. Jika diketahui toroid memiliki lilitan sebanyak 5000 lilitan, maka induksi magnet pada sumbu toroid berapa? Dari data yang ada, diberikan data mu0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. I sama dengan 200 mA, kita rubah ke ampere menjadi 0,2 ampere. R kecil sama dengan 50 cm, kita rubah ke meter menjadi 0,5 meter. Dan N besar, banyaknya lilitan, 5000 lilitan. Ditanya berapa medan magnet atau induksi magnet di pusat toroid. Dengan menggunakan rumusan yang ada, diperoleh B sama dengan mu0 kali N kali I per 2 pi R sama dengan 4pi kali 10 pangkat negatif 7 kali 5000 kali 0,2 per 2pi kali 0,5 meter. Maka diperoleh hasil sebesar 4 kali 10 pangkat negatif 4 Tesla. Para siswa yang budiman, alhamdulillah kali ini kita selesai pelajaran fisika terkait dengan induksi magnet. Ada 3 hal yang akan Pak Guru simpulkan terkait dengan pembelajaran kali ini. Yang pertama, menurut hukum Ørsted, di sekitar kawat berarus listrik akan timbul medan magnet, yang mana medan magnet ini bisa menginduksi suatu konduktor dan konduktor bisa bersifat sebagai magnet. Yang kedua, induksi magnet ini merupakan besaran vektor. Selain punya nilai, besaran ini juga punya arah. Untuk menentukan arah dari induksi magnet, menggunakan aturan tangan kanan menggenggam, yang mana arah ibu jari menunjukkan arah dari kuat arus listrik, arah 4 jari yang lain lipatannya merupakan arah dari induksi magnet atau medan magnet. Dan yang ketiga, besaran atau rumusan dari induksi magnet yang dikemukakan oleh Biot-Savart itu sebanyak 5, tergantung dari bahan konduktor kawatnya. Demikian pembelajaran pada hari ini. Kalian juga dapat menyaksikan tayangan materi ini pada laman berikut. Semoga anak-anak selalu sehat dan ingat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan berdoa.
Sampai jumpa.